Halo Sobat Sipil, di video kali ini kita akan mencoba sebuah contoh program dengan menggunakan struktur perulangan for next ya. Kita akan membuat contoh program untuk menyelesaikan fungsi eksponen. Fungsi eksponensial adalah salah satu fungsi yang paling penting dalam matematika. Biasanya fungsi ini ditulis dengan notasi eksponen x. Kalau kita mau selesaikan dengan fungsi langsung adalah exp dalam kurung x atau e pangkat x. Di mana e adalah basis logaritma natural yang kira-kira sama dengan 2,71828183. Fungsi eksponen ini ya, bisa dipresentasikan dalam bentuk deret tak terhingga seperti ini ya. Bahwa e pangkat x itu sama dengan 1 ditambah x ditambah x pangkat 2 dibagi 2 faktorial ditambah x pangkat 3 dibagi 3 faktorial ditambah x pangkat 4 dibagi 4 faktorial ditambah x pangkat 5 dibagi 5 faktorial dan seterusnya. Nah, semakin banyak suku yang kita gunakan dalam mencari nilai atau hasil dari e pangkat x, tentunya hasilnya akan semakin teliti. Nah, kalau Sobat Sipil lihat ya, kita bisa bagi ya suku-suku ini ya untuk menyelesaikannya dalam program kita ya. Suku pertama ya, ini kita beri variabel suku ya. Jadi tiap suku di sini kita beri suku. Kemudian nanti hasil penjumlahannya kita beri variabel hasil. Jadi untuk suku pertama, ya nilai sukunya sama dengan 1, kemudian nilai hasilnya sama dengan 1. Nah, kemudian mulai suku kedua dan seterusnya, kalau Sobat Sipil lihat ini bisa kita ada perulangannya ya. Kalau Sobat Sipil mau buat suku kedua ini adalah x pangkat 1 dibagi 1 faktorial, maka modelnya ini sama ya. X pangkat 1 dibagi 1 faktorial, X pangkat 2 dibagi 2 faktorial, dan seterusnya. Ya. Nah, sehingga untuk suku kedua ini, ya, nilai sukunya, ya, kita bisa buat sama dengan begini. Ya, bahwa suku sama dengan suku dikalikan X dibagi 1. Ya. Sukunya kan sama dengan 1, ya, kemudian X dibagi 1. Nanti sukunya hilang, berarti di sini adalah X. Ya, sama dengan X sukunya. Kemudian hasilnya akan sama dengan hasil sebelumnya yang sama dengan 1 di sini ditambah dengan suku kita X. Jadi hasil sama dengan hasil ditambah suku. Ya, suku kita di sini. Untuk suku ketiga ya, kita bisa mempunyai rumus yang kurang lebih sama. Ya. Nah, Sobat Sipil lihat untuk sukunya di sini akan sama dengan suku sebelumnya ya, dikalikan dengan X per 2. Jadi 1 dikalikan X per 1 dikalikan X per 2. Jadinya nanti X pangkat 2 dibagi 2 faktorial. Hasilnya sama dengan hasil ditambah suku. Hasil sebelumnya ya 1 ditambah X ditambah dengan suku terakhir yang sudah kita hitung. Kemudian suku keempat juga sama ya. Sukunya akan sama dengan suku dikalikan X dibagi 3. Ya. Nah, kalau Sobat Sipil lihat, ini akan sama dengan ya suku sama dengan 1 ya, dikalikan X per 1 dikalikan X per 2 dikalikan X per 3 sama dengan X pangkat 3 dibagi 3 faktorial. Hasilnya sama dengan hasil sebelumnya ditambah dengan suku kita yang baru. Demikian juga nanti suku kelima ya. Sobat Sipil akan mendapatkan bahwa sukunya sama dengan suku dikalikan X per 4 ya. Nanti kalau dikerjakan ya, suku sebelumnya kan ini ya. 1 dikalikan X per 1 dikalikan X per 2 dikalikan X per 3 dikalikan X per 4 sama dengan X pangkat 4 dibagi 4 faktorial. Hasilnya sama dengan hasil ditambah suku. Demikian juga untuk suku-suku berikutnya ya. Nah, kalau Sobat Sipil lihat ya, mulai suku kedua dan seterusnya rumusnya itu sama ya, kecuali ini 1, 2, 3, 4 yang nanti kita buat menjadi variabel. Nah, mari kita buat programnya dalam Microsoft Excel dengan bantuan Visual Basic Application. Nah, Sobat Sipil, kita mulai dengan menyiapkan
label dan kotak-kotak untuk input dan outputnya ya. Pertama untuk nilai X ya, dan kemudian untuk banyaknya suku yang akan kita gunakan ya. Dan kemudian untuk outputnya adalah hasil ya. Nah, kemudian kita siapkan tempatnya untuk nilai X dan banyaknya suku ya. Kita beri grid. Demikian juga untuk hasilnya nanti ya. Kita beri grid juga di sini. Kemudian kita siapkan dua buah tombol ya. Satu untuk tombol hitung dan satu untuk tombol hapus. Nah, kita atur propertiesnya sobat sipil ya. Untuk tombol hitung, nah, ini comment button 1 saya tulis, saya ganti captionnya jadi hitung. Kemudian kita atur tinggi, letaknya dari dari kiri, kemudian lebarnya ya. Demikian juga untuk yang caption 2 ya, saya ganti captionnya jadi hapus, kemudian tingginya saya buat sama dengan yang tombol pertama ya. Kemudian lebarnya juga sama ya. Lebarnya kurang besar dikit ya, 60 tadi. Demikian. Nah, sekarang kita buat programnya di tombol hitung di sini sobat sipil ya. Inputnya ada dua, yaitu nilai X yang akan diambil dari C3 ya, range C3 titik value. Kemudian input kedua adalah N, banyaknya suku, yang akan diambil dari range C4 titik value. Ini adalah untuk inputnya. Kemudian untuk outputnya ya, nanti akan dimunculkan di C6, range C6 dot value sama dengan hasil gitu ya. Nah, sebetulnya untuk membuat program eksponen ya, kita punya fungsi ya untuk langsung mendapatkan hasil eksponennya berapa, itu dengan fungsi exp kemudian x ya. Nah, kalau kita mau memunculkan atau mau hitung dengan fungsi langsung dari Excel ya, kita bisa gunakan expx di sini. Misalkan kita munculkan dalam sebuah variabel yang namanya eksak, dan kemudian nanti hasil eksaknya ya, akan kita munculkan di sini misalnya ya, di C7. Jadi kalau yang di atas ini adalah hasil dari deret ya, hasil deret, hasil eksak. Nah, kita coba dulu ya sobat sipil kalau kita mau memunculkan hasil eksaknya ya, saya copy, saya paste di sini. Ini adalah C7 ya. Kemudian ini adalah hasil eksak gitu ya, ini hasil deret. Nah, yang atas ini juga saya ubah jadi hasil eksak gitu ya. Nah, ini adalah prosesnya tadi ya. Nah, kalau kita mau coba misalnya sobat sipil ya, untuk nilai X sama dengan 0,5 ya, tanpa kita lihat dulu ya di sini ada banyaknya suku atau tidak, kita bisa hitung ya, hasilnya sama dengan 1,648721. Ini adalah hasil eksak kalau kita punya E pangkat X, di mana X-nya sama dengan 0,5. E pangkat 0,5 ya, kalau kita pakai kalkulator atau fungsi yang dari Excel, hasilnya adalah 1,648721. Nah, sekarang bagaimana kalau kita mau menggunakan struktur perulangan Fornek untuk menyelesaikan fungsi eksponen di sini? Tadi di PPT ya, kita sudah punya bahwa deretnya kan seperti ini ya. Untuk suku pertama ya, ini di luar Fornex, jadi kita tulis saja suku sama dengan 1 dan hasil sama dengan 1 ya. Hasil deret ya. Hasil deret. Atau kalau
mau mau dibuat sama dengan yang ada di sini ya, di PPT kita tadi, ya hasil saja cukup ya, tapi di sini juga harus diubah jadi hasil gitu. Nah, mulai suku kedua dan seterusnya ya, kita mulai masuk ke dalam for next. Nah, for misalnya i sama dengan 1 to berapa. Nah, kalau misalnya kita mau pakai 5 suku, berarti ya perulangannya akan sebanyak 1, 2, 3, 4 ya. Akan banyaknya suku dikurangi 1 ya. Karena suku pertamanya di luar for next. Jadi di sini ya for i sama dengan 1 to nilai akhirnya adalah jumlah suku kita dikurangi 1. Kemudian ada next i. Nah, tinggal kita tuliskan rumus kita di sini ya. Rumusnya adalah suku sama dengan suku dikalikan x dibagi, nah ini kan berubah 1, 2, 3, 4. Nah, yang mewakili 1, 2, 3, 4 adalah variabel i di sini dibagi i. Kemudian hasil sama dengan hasil ditambah suku. Nah, sekarang kita bisa coba sobat sipil ya. Kalau 0,5 dengan satu suku ya, kalau kita klik hitung, hasilnya sama dengan 1 sobat sipil ya. Ini 1. Berapapun ya, pangkat berapapun, kalau kita hanya menggunakan satu suku saja, hasilnya akan sama dengan 1. Ya. Kalau kita pakai 2 suku ya, maka hasilnya akan sama dengan 1 ditambah x ya. 1 ditambah x-nya setengah, 1,5. Nah, semakin dekat ke nilai eksak. Kalau kita pakai 3 suku, hasilnya akan sama dengan 1,625, semakin dekat lagi ke nilai eksak. Kalau kita pakai 4 suku, 1,645833. Semakin banyak suku yang kita gunakan, hasil deret yang kita dapatkan itu semakin mendekati nilai eksak ya. 5 suku sobat sipil bisa lihat ya, semakin dekat. 6 suku, 7 suku, 8 suku, sama persis ya. Semakin banyak jumlah suku yang kita gunakan dalam perhitungan ini, hasil deret yang kita dapatkan itu semakin dekat dengan hasil eksak. Nah, setelah ini kita buat ya, sobat sipil bisa melengkapi dengan baris-baris program lainnya. Misalkan kalau nilai x-nya belum diisi, banyaknya suku belum diisi ya, kita bisa buat if range C3 titik value sama dengan masih kosong, then ya, kemudian ada pesan misalnya ya, pesannya sama dengan msg box ya, message box dalam kurung nilai x belum diisi ya. Kemudian kita tulis vb OK only misalnya, kemudian pesan. Setelah ini kita select range C3-nya ya. C3 titik select ya. Kemudian exit sub dan end if ya. Demikian juga nanti untuk yang banyaknya suku. Nah, kita tinggal ganti C3 jadi C4. Kemudian ini banyaknya suku belum diisi ya. Banyaknya suku belum diisi begitu. Exit sub. Ya. Kemudian kita buat untuk hapus ya, untuk hapus di sini. Ya. Nanti isinya akan sama dengan range C3 ya. C3 titik value sama dengan kosong, nanti yang lain juga sama ya. C3 C4 C5 C6 ya, C6 C7 kemudian satu lagi C3 titik select. Nah, jadi kalau kita klik hapus di sini, nah dia akan menghapus nilai yang
sudah kita isi sebelumnya. Kalau kita mau mencoba perintah ini, pesan-pesan ini apakah muncul atau tidak, kita biarkan kosong dulu. Kalau kita klik hitung, muncul pesannya. Nilai X belum diisi. Kita tinggal isi nilai X-nya, setengah misalnya. Kita klik lagi hitung. Ya. Banyaknya suku belum diisi. Kita klik, misalnya 5. Kemudian kita klik hitung, maka akan dimunculkan hasil direct-nya berapa. Dari hasil program kita, prosesnya dari for next di sini, dan hasil eksaknya dari hasil eksak di sini muncul. Nah, Sobat Sipil, program ini akan kita lanjutkan di video berikutnya ya. Jadi kita akan membuat program nanti di video berikutnya. Hasil dari perhitungan eksponen di sini akan kita tampilkan dalam bentuk tabel ya. Jadi setiap suku yang muncul, setiap suku yang kita pakai akan kita munculkan dalam tabel-tabelnya. Demikian Sobat Sipil video kita kali ini, semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.